Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi assasa li bunyani dinihi qawa'ida rasikhat. Wassalatu wassalamu ala man u'tiya jawami'al kalim as-sabighat. وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات وأصحابه أولي القلوب الواعيات وأتباعه وأنصاره ذوي الهمم العاليات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pengurus masjid, orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini, para ustadz dan para guru, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya. Syarahnya itu penjelasan, Pak. Jadi kalau kitab hadis itu kan ada yang kitab hadis asli. Jadi dalam kitab itu semuanya hadis Nabi, tidak ada penjelasan. Nah, itulah yang disebut dengan kitab yang sittah ya, yang asli, yang belum dijelaskan. Nah, nanti dari kitab-kitab yang asli itu dijelaskan oleh para ulama. Seperti Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu Bapak Ibu, dia ada kitab aslinya yang dikarang oleh Imam Bukhari, yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari ya. Cuman misalnya 2 jilid atau 3 jilid ya, sesuai dengan cetakan, di mana dalam kitab tersebut memang hadis Nabi saja gitu loh, belum ada penjelasan yang detail gitu. Nah, penjelasan detail itu disampaikan oleh orang-orang setelah beliau. Nah, begitu juga dengan Sahih Muslim ya, Imam Abu Daud ya, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lain itu ada istilahnya kumpulan hadis yang asli kemudian dijelaskan oleh para ulama. Nah, itu sangat banyak. Begitu juga dengan kitab Riyadhus Shalihin ini. Riyadhus Shalihin itu dikarang oleh Imam Nawawi. Nah, sekarang kitab Riyadhus Shalihin itu sudah banyak dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama. Di antaranya inilah kitab yang kita baca yang berjudul Nuzhatul Muttaqin. Ya, kalau saya pakai kitab Nuzhatul Muttaqin namanya ya, syarah fi syarhi Riyadhus Shalihin ya. Kalau kita mau pakai yang lain silakan, tidak apa-apa ya, semuanya bagus. Karangan syekh ini, karangan syekh ini. Kalau kitab Nuzhatul Muttaqin ini dia dikarang oleh 1, 2, 3, 4, 5 penulis, 5 profesor doktor, 5 doktor, 5 syekh ya, berkumpul untuk memberikan penjelasan.
Setahu kami, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ulama-ulama yang 5 ini semuanya rata-rata itu dari Al-Azhar semua, ya. Pernah menuntut ilmu di Al-Azhar, ya. Syekh Mustafa Al-Bugha, kemudian Mustafa Said Khan, ya. Dan Muhyiddin Mistu gitu lah. Itu beliau pernah belajar di Al-Azhar semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di minggu yang lalu di pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis tentang apa? Tentang kita tidak boleh untuk minta mati terhadap keadaan yang kita hadapi atau cobaan, ya. Banyak sekali cobaan ini, mati sajalah aku, itu enggak boleh, ya. Tetapi diperbolehkan apa? Diperbolehkan untuk bercita-cita, misalnya untuk meninggal di tempat-tempat yang mulia, ya Allah, gitu kan. Ya, kalau bisa meninggal di tanah haram misalnya, meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, atau meninggal sedang sujud, atau meninggal dalam masjid, ya. Pokoknya punya niat yang baik, ya, punya cita-cita yang baik. Tapi bukan karena apa, Pak? Bukan karena susahnya hidup, tidak. Atau beratnya cobaan, itu tidak boleh. Nah, itu bahasannya. Dalam hadis itu Rasul menyampaikan sebaiknya, ya, kita jangan minta mati karena cobaan yang kita hadapi, tetapi kata Nabi falyaqul, sebaiknya seorang hamba itu berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya, sebaiknya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah hamba selagi hidup itu baik bagi hamba, dan wafatkanlah hamba, ya Allah, jika memang wafat itu baik bagi hamba. Ini mirip sekali dengan doa Nabi. Doa ini biasanya dicantumkan Bapak Ibu di akhir mushaf. Itu doa termasuk doa untuk khatam Quran. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, atau pakai kalimat lana, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ini mirip, ya, doanya itu, ya. Biasanya kalau Al-Qur'an yang cetakan Timur Tengah, di akhirnya itu doa khatam Qur'annya ada itu. Yang artinya apa? Ya Allah, jadikanlah hidup ini waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan, ya, umur yang panjang, tetapi ziyadatan li fi kulli khair, ya, untuk berbuat kebaikan. Nah, mintalah. Jadi maksudnya, jika memang hidup ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkarya banyak, berbuat kebaikan, maka panjangkanlah umur hamba, ya Allah. Tetapi jika keadaannya tidak baik lagi gitu, banyak fitnah, kemudian banyak berbuat dosa, tidak taat kepada Allah, lebih baik mati saja. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadikanlah mati itu sebagai istirahat bagi kami, ya Allah. Ya. Istirahat dari apa? Min kulli syarr. Dari segala keburukan, dari segala fitnah, ya. Untuk apa guna hidup, ya Bapak Ibu, kalau hanya untuk mengumpulkan poin-poin keburukan terus, ya. Maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ya, tentu akan memperbanyak beban kita di akhirat nanti. Itu kemiripan doa yang ada dalam kitab ini dan doa yang ada di akhir mushaf itu juga terdapat dalam hadis, ya. Jadi itu yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita membaca hadis di hari ini, yaitu hadis dari
an Abi Abdillah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansir lana ala tad'u lana. Dari Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arat, ya, Khabbab, ya, sahabat Nabi yang terkenal sekali, Khabbab bin Al-Arat, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menyampaikan keluhan kepada Nabi, menyampaikan apa istilahnya syakwa. Syakwa itu apa, Pak? Ya, kalau bahasa kitanya komplain. Pengaduan, ya. Pengaduan atau komplain atau mengeluh lah, keluhan gitu ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syakwa, kalau bahasa Arabnya syakwa. Syakauna, syakwa. Mufradnya syakwa, jamaknya syakawa, ya, keluhan atau komplain, yang gitu, syakwa. Kami pernah mengeluh kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ya, ketika itu Nabi sedang menyandar. Mutawassidun itu dari kalimat wisada, Pak. Wisada itu artinya bantal. Nabi sedang santai-santai fi dhillil Ka'bah, di samping Ka'bah. Nah, ketika itu Rasulullah sedang mengapa istilahnya, ya, beristirahat lah gitu ya, di samping Ka'bah. Faqulna, lalu kami berkata kepada Nabi, wahai Nabi, tidakkah baginda minta pertolongan kepada Allah untuk kita? Kemudian ala tad'u lana juga, tidakkah baginda berdoa kepada Allah, ya, untuk kita ini, untuk kemenangan kita atau untuk agama Islam ini? Itu yang disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ini hadis, ya, menyampaikan tentang bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat di awal-awal Islam dahulu, ya. Diazab, disiksa, dihina, diremehkan, pokoknya sakitnya kejam sekali gitu, Pak. Sampai-sampai para sahabat berkata kepada Nabi, kenapa Nabi gitu? Seolah-olah baginda enggak minta pertolongan kepada Allah untuk kita gitu loh. Ya, sebenarnya ya mudah sekali ya, Pak, ya, kalau Allah ingin menolong, ya, agama Allah gitu kan, atau ingin membela secara langsung para sahabat yang hidup pada waktu itu. Tetapi pelajarannya kan sederhana gitu kan. Di mana perjuangan kita, itu dia. Ya. Begitu juga kita zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Islam itu nggak akan hina gitu sampai hari kiamat gitu loh. Mau dicaci maki, mau diusir, mau diazab, mau dihina, ajaran Islam itu tidak akan hina. Cuman yang hina itu siapa? Kita ini, ya? Yang melihat Islam dihina atau dilecehkan, terus kita diam-diam saja. Kita yang hina. Kenapa? Karena kita nggak ada perjuangan. Itu dia. Nggak ada perjuangan. Nah, ya setidaknya kita harus bergerak gitu loh. Menyampaikan, ya kan, boleh ya, Pak, ya, menyampaikan protes, kenapa gitu loh, kenapa, ya, setidaknya begitu, ya. Kalaupun janganlah pikir tentang perang-perang dulu, kacau balau negara ini, tidak gitu ya, ya, paling tidak kita menyampaikan gitu loh, kenapa, ya, kok bisa begitu gitu. Nah, itu yang penting, itu perjuangan kita kepada Islam ini. Kenapa? Ya karena memang sebenarnya Islam itu mau kita bela ataupun tidak, ya dia tetap akan mulia gitu loh. Ya karena dia adalah agama Allah gitu. Nah, cuman yang hina itu siapa? Kita yang diam-diam ini. Kalau melihat keadaan Islam dihina, Islam dilecehkan dan yang lain-lain. Itu Bapak Ibu. Jadi kata para sahabat begitu, ya. Nabi gitu loh. Tidakkah baginda minta pertolongan kepada Allah untuk kemenangan Islam ini, untuk untuk pembelaan kepada Islam, karena pada waktu itu Islam sudah ditekan sekali gitu, para sahabat diazab dan disiksa, ya, dengan sangat sadis sekali. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad kana man qablakum yu'khadhur rajul fayuhfaru lahu fil ardi
fayuj'alu fiha. Satu kata Nabi. Sungguh kata Nabi, orang-orang sebelum kita dahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pernah diambil yu'khadur rajul, diambil fayuhfaru lahu fil ard. Dia diambil kemudian dibenamkan di dalam bumi, Pak. Ya. Fayuj'alu fiha, lalu dibiarkan dalam bumi tersebut, dalam tanah. Itu yang pertama. Gambaran bagaimana ya beratnya perjuangan gitu kan, orang-orang yang menjaga akidah, orang-orang yang menjaga ya kemuliaan agama. Itu yang pertama. Apa kata Nabi? Fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Ya, dimasukkan ke tanah kemudian dibenamkan. Hidup-hidup. Yang pertama. Yang kedua, thumma yu'ta bil minsyari fayud'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini, kata Nabi. Perlu diingat ini kata Nabi. Yang apa? Kemudian dia didatangi setelah dimasukkan kemana? Ke dalam tanah, ya, dibiarkan. Kemudian didatangkan dengan minsyar. Minsyar itu gergaji. Nah, itu Pak. Fayud'u ala ra'sihi, kemudian gergaji itu diletak di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfaini, kemudian dijadikan menjadi dua. Badannya itu menjadi dua, Pak. Ini memang dialami oleh para sahabat. Ya, Nabi menyampaikan begitu. Kemudian wa yumshatu bi amshatil hadid, ya. Kemudian apa? Dia maduna lahmihi wa azmihi. Ya. Kemudian apa? Yumshatu itu disisir, Pak. Dari kalimat mustun gitu ya, disisir gitu ya, sampai ke tulang dan daging-dagingnya itu, Pak. Disisir pakai apa? Sikat besi. Nah, yumshatu bi amshatil hadid. Ya, disikat pakai sikat besi. Ya, sikat besi yang keras kemudian itu, Pak. Ini gambaran nyata para sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Sekalipun begitu keadaannya, ya, ataupun maknanya adalah itu semua mereka hadapi, mereka terima dengan ridho demi ya, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman itu ingin menghalangi mereka untuk untuk berislam, ingin menghalangi mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bertauhid. Sehingga mereka disiksa dengan begitu dengan berbagai model siksaan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, ya, liyutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakib min Son'a ila Hadramaut. La yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi. Demi Allah, kata Nabi, Allah akan menyempurnakan hadal amr. Ya, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan atau akan membela agama ini. Allah pasti akan membela agama ini. Ya, sekalipun begitu keadaannya. Hatta yasirur rakib min Son'a ila Hadramaut. Ini sebagai bahasa istilahnya? Perjuangan sebenarnya, Pak. Sehingga kata Nabi, yasirur rakib min Son'a ila Hadramaut. Ya. Perkara ini akan tetap berlalu, gitu loh. Enggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seorang rakib yang mengendara kendaraannya itu berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Son'a ini adalah ibu kota Yaman. Hadramaut itu di Yaman bagian selatan. Itu sebagai istilahnya bahasa kiasan. Artinya begitu berat perjuangan, gitu loh, Pak. Begitu berat perjuangan atau jarak yang ditempuh sangat jauh sekali, ya. Dan mereka orang yang berjalan menempuh perjalanan yang jauh itu la yakhafu illallah, ya. Dia tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang tetap akan
akan berjuang. Wa dhi'ba ala ghanamihi, dan juga dia tidak takut ya terhadap apa? Serigala yang akan memakan kambingnya ya. Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Semuanya ini, kata Nabi, itu pasti akan dibela oleh Allah. Islam itu pasti akan dibela oleh Allah. Kemudian perkara ini akan berlalu gitu ya. Semuanya akan dilihatkan oleh Allah ya. Kebenaran, kemudian pembelaan Allah terhadap al-Islam ini gitu ya. Dan juga ya termasuk juga maknanya apa? Tentang bahwa Islam itu sekalipun dia ditekan, dia pasti akan tersebar luas kemana-mana. Itu dia maknanya, Pak. Di antara maknanya ya, apa, hatta yasirur raqib min Son'a ila Hadramaut, itu sekalipun ditahan nggak boleh apa Islam itu berkembang sampai keluar Mekah gitu loh. Tetapi wallahi, kata Nabi ya, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Nah, sekarang terbukti nggak, Pak? Terbukti sekali. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Islam itu bukan hanya di Mekah saja, ya kan? Bukan hanya di Madinah saja. Oh, bukan hanya di Jazirah Arab saja. Sampai keluar Jazirah Arab, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa sana, ya kan? Sampai ke Asia, sampai ke atas sana gitu, ke Rusia sana. Sampai ke kita yang ada di sini, sampai ke Australia, sampai ke seluruh benua, sampai ke seluruh bumi yang ada di dunia ini, sampailah Islam ya. Itu ya, kalau kita lihat keyakinan Nabi SAW, sampai Nabi bersumpah, wallahi, kata Nabi ya, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan agama ini sekalipun dia ditekan. Subhanallah. Tetapi walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi. Ya, cuman kalian saja yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa akan apa, Pak? Akan pertolongan Allah gitu. Ya, para sahabat maklum lah, Pak ya. Keimanan para sahabat atau keyakinan para sahabat dengan Rasulullah ya tentulah tidak sama gitu loh. Tapi Nabi memberi nasihat, walakinnakum tasta'jilun ya. Ya, tetapi kalian itu tergesa-gesa akan apa? Terhadap menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Min Son'a ila Hadramaut, ya sedikit ya, subhanallah. Son'a itu adalah ibu kotanya Yaman ya, subhanallah. Ya, dan Hadramaut itu Yaman bagian selatan. Di sebagian penjelasan gitu. Memang jauh jaraknya, Pak, kalau kita lihat di peta gitu kan. Ada yang mengatakan dari Son'a ke Hadramaut itu sekitar 5 hari lebih gitu loh. Kalau berjalan pakai pakai onta dan lain-lain, atau beberapa lah gitu loh. Pokoknya sangat jauh sekali jaraknya. Son'a ini adalah ibu kota Yaman, kemudian Hadramaut itu Yaman bagian selatan. Kalau kita lihat Yaman ini, Bapak Ibu, dia masih menjaga sekali ketradisionalan bangsa Arab itu sampai saat sekarang gitu ya. Kami alhamdulillah pernah main ke Son'a ini gitu ya. Selama 3 hari lah jalan-jalan di kota Son'a pada waktu itu ya. Pernah melihat, memang betul sekali, sekalipun dia ibu kota gitu ya, nggak akan sama dengan Jakarta di kita atau kayak Singapura. Jarang saya nggak pernah melihat gitu Pak, gedung-gedung yang apa istilahnya yang modern sekarang. Gedungnya gedung kuno gitu, rumah-rumah kuno itu masih terjaga. Orang di sana pakai apa? Pakai sarung. Nah, pakai sarung. Kayak Abu Yaman. Iya, Abu Yaman ya Pak Haji. Iya betul. Ya, pakai sarung. Di ibu kota itu pakai sarung. Kemana-mana pakai sarung, kemudian pakai jas. Kemudian menjadi kebanggaan mereka itu orang Yaman. Setiap laki-laki itu naruh pedang di sini, Pak. Naruh pedang. Iya, begitu. Masih ada zaman sekarang begitu ya. Kalau kita lihat kok pakai setiap orang pakai pedang gitu di sini, Pak. Kemudian pakai sarung, kemudian pakai jas. Itu jadi kebanggaan. Jadi jangan dianggap pakai pedang itu mau bunuh, enggak gitu.
Ya Pak ya. Dia bukan untuk bunuh, jadi untuk apa? Itulah kebanggaan laki-laki gitu, taruh pedang. Bagaimana bukan? Ke masjid pakai pedang di sini, kemudian ke pasar pakai pedang, itu di Yaman. Yaman subhanallah, kalau kita lihat dalam sejarah, Yaman itu memang diakui tentang kearabannya, Pak. Jadi dalam sejarah asal orang Arab itu memang dari Yaman, tidak dipungkiri. Ya. Asal Arab itu bukan dari Mesir, bukan dari Syria, tidak. Orang Syria, orang Mesir, orang Maroko, orang Aljazair itu bangsa yang diarabkan. Nah, itu dia bangsa yang diarabkan. Apa? Bangsa Arab yang diarabkan. Yang mana mereka dahulu itu bukan orang Arab. Nah, itu dia. Tapi kalau yang asli Arab itu memang dari Yaman. Bahkan orang Mekah yang di Mekah di Madinah itu sebenarnya bukanlah asli Arab. Banyak yang datang dari luar juga. Di Mekah itu, ya, termasuk juga orang-orang Yaman yang asli Arab itu mereka hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah kemudian berkembanglah. Memang bangsa Yaman ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi banyak dipuji-puji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jangan dikira-kira Pak, memang iya Pak. Ya, dalam hadis Sahih kemudian sejarah pun juga mengakui tentang kelebihan orang Yaman. Orang Yaman itu hatinya halus, kemudian imannya kuat, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tentang itu juga tentang surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Dan apabila pertolongan Allah telah datang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Di antara maknanya, siapakah orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam dalam ayat itu? Mereka adalah orang-orang dari Yaman ini, Pak. Subhanallah ya. Kalau kita perhatikan memang ya, ini bukan apa istilahnya untuk bicara masalah rasis, tidak. Memang ini menjadi kelebihan. Nah, kelebihan yang perlu kita akui. Setidaknya kita sebagai orang Muslim yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, kita tahu bahwa Nabi kita pernah memuji-muji orang Yaman. Memang, ya subhanallah. Itu Pak, yang ingin kita sampaikan ya sebenarnya sangat banyak sekali bukti-bukti dalam sejarah. Kemudian para imam-imam yang dari Yaman, para ulama-ulama yang ada dari Yaman, yang asal-asal mereka dari Yaman. Ya, seperti apa? Ya, kalau kita lihat Ibnu Khaldun yang terkenal, beliau itu seorang mu'arikh, sejarawan. Kemudian beliau juga dinobatkan sebagai bapak ilmu sosial dunia. Ya, Ibnu Khaldun itu orang Barat mengakui bahwa Ibnu Khaldun ini adalah bapaknya ilmu sosial. Itu Ibnu Khaldun, ya. Asal beliau dari mana? Dari Yaman asalnya. Sekalipun beliau hijrah, ya. Banyak hijrah kemana Pak? Ke Tunisia, ke Aljazair. Buku yang terkenal, buku karangan Imam Ibnu Khaldun itu apa namanya? Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu terkenal sekali sebagai rujukan yang sangat terpercaya dalam ilmu sejarah dan dalam ilmu sosial juga. Nah, itu dari usul beliau itu dari Yaman. Banyak yang lain mungkin hanya segelintir yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran yang bisa kita petik sedikit ya, poin-poin. Yang pertama adalah madhus sabr alal adab fid din. Ya, terpujinya kesabaran ya ketika disiksa, yang mana kita disiksa itu berada dalam menjaga dan membela agama kita. Ya, itu dipuji oleh Allah dan Rasul. Siapa itu? Ya, kalau kita lihat ya, pasti kita akan teringat dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja Pak yang terkenal sekali dalam Islam itu diazab di awal-awal Islam dulu Pak.
Siapa Pak yang pertama? Bilal bin Rabah. Iya, betul. Ya. Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ya, Ammar bin Yasir bapak dan ibunya. Kemudian ini termasuk yang rawi hadis ini. Siapa? Khabbab. Sahabat Nabi Khabbab bin Arat. Ya, itu sampai digergaji gitu ya. Kalau Ammar bin Yasir dicincang-cincang ya, bapak ibunya melihat sampai Nabi ketika beliau beliau dan keluarga beliau itu disiksa. Dalam penjelasan sejarah tersebut Nabi melihat langsung Pak ya, Ammar itu disiksa, bapaknya dan ibunya disiksa. Kemudian karena melihat itu Nabi enggak tega. Subhanallah, demi menjaga apa? Islam, demi menjaga akidah, disiksa dan mereka ridho. Sampai Nabi berkata, "Sobron ala Yasir, sobron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Itu kata Nabi ketika dengan melihat langsung Nabi ke bagaimana Ammar itu diadab ya oleh kaum Quraisy ya, kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian sudah dijanjikan di surga nanti. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Khabbab juga begitu. Subhanallah ya. Itu sebagai pengingat. Tetapi poin yang penting di sini Bapak Ibu, memang tentang perkara tentang membela agama ini tentu tidaklah mudah. Itu yang perlu kita petik, kita ingat gitu. Membela agama itu memang subhanallah ya. Mungkin kita belum dihadapkan dengan masalah itu ya. Belum pernah kita dihadapkan tentang masalah ini ya. Tapi setidaknya ini menjadi pedoman bagi kita, contoh bagi kita. Begitu mulianya menjaga akidah, begitu pentingnya, begitu terpujinya hamba yang menjaga akidah, yang menjaga keyakinan, yang menjaga terhormatnya Islam, dia mau. Nah, itu dia, mau berkorban. Ini dipuji oleh Allah dan Rasul, kesabaran ya ketika diadab demi membela agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tahakkuk ya. Ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min tisharil Islam. Ini terbuktinya apa-apa yang disampaikan oleh Nabi dahulu tentang apa? Intisharil Islam, tentang tersebar luasnya Islam. Itu terbukti dari perkataan Nabi apa? Wallahi kata Nabi, la yutimmannallahu hadal amr. Insya Allah, Allah akan menyempurnakan Islam ini. Allah akan menyebar luaskan Islam ini. Sekalipun Islam itu ditekan untuk menyebar. Itu terbukti. Kemudian kesabaran para sahabat, ia juga sabru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal adabi biqulubin radiyah wa anfusin mutmainnah. Kesabaran mereka itu terhadap adab ya. Dan itu terbukti dengan apa? Qulubin radiyah wa anfusin mutmainnah. Mereka sabar itu memang sepenuhnya Pak. Qulubin radiyah, dengan hati yang ridho ya. Demi membela agama ini hancurlah badan ini gitu Pak ya. Bilal itu bagaimana Pak kalau kisah yang terkenal gitu ya. Ditaruh di padang pasir, kemudian ya budak lah. Ditaruh di padang pasir yang panas, kemudian dihimpit dengan batu. Ya subhanallah. Dipaksa untuk masih mau berislam, masih mau bertauhid ya, masih mau mengikut Muhammad. Dengan penuh ketenangan Bilal kita al-ahad gitu ya. Iya ya, aku akan dengan penuh keyakinan dia menyampaikan al-ahad ya. Allah itu esa, Allah itu esa. Ya, subhanallah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian suri tauladan juga ya kepada orang-orang soleh ya, ketika beliau itu ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara agama ini, gitu dia. Kemudian al-ada diddul imani qadimun wa yajibu 'alal mu'minina fi kulli zamanin ay yatahammalul adha wa yasbiru 'alal ittihad ya. Poin berikutnya adalah tentang permusuhan tentang terhadap iman ini
itu qadimun, ya sudah tetap, sudah menjadi sunnatullah. Nah, itu dia Pak. Jadi iman dan tidak iman itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Hak dan batil itu sudah akan pasti ada, ya. Kafir dan beriman itu pasti ada, ya. Kita nggak boleh Pak ya, nggak boleh mengatakan ya, jangan pakai kalimat kafir. Tidak, itu sudah sunnatullah, ya. Dan tolong juga diingat kalau ketika kita menyebut kafir itu bukan berarti kita benci, tidak, ya. Bukan berarti kita benci Pak, tidak, sungguh tidak. Tetapi apa? Karena memang itu sudah sunnatullah yang perlu kita yakini. Nah, jadi karena itu sudah sunnatullah, kita orang-orang yang beriman itu dia harus siap untuk menanggung beban ini, berjalan di jalan yang dimana jalan tersebut sudah pasti tidak mulus, ya kan? Karena memang sudah sunnatullah. Nabi itu ada musuh, ya kan? Orang yang taat itu ada musuh. Bagaimana? Emang begitu Pak? Karena kalau tidak ada ini itu ya, kalau nggak ada permusuhan atau nggak ada pertentangan antara hak dan batil, apa gunanya dakwah, ya kan gitu ya Pak? Ya, apa gunanya para nabi diutus? Apa gunanya kisah Fir'aun dan Musa, ya kan? Apa gunanya ya neraka dan sorga gitu loh, kalau memang tidak ada apa istilahnya yang dua ini, dia harus ada. Jadi perkara dua ini sudah menjadi sunnatullah, ya. Bukan berarti kalau kita bicara tentang iman dan kafir, atau sudah beriman atau belum beriman, kita benci kepada orang yang tidak beriman. Tidak, ini bukan perkara kebencian, tidak Pak. Bahkan kita berdoa ya kepada hamba-hamba Allah yang belum beriman, yang belum mengenal Islam, yang belum mau menerima hidayah dari Allah, kita doakan semoga hamba-hamba Allah tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ada enggak hamba-hamba Allah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak Pak? Ada. Nah, itu memang sebagai bukti bahwa ini bukan perkara kebencian, tidak. Sungguh tidak, bukan perkara. Saya jujur saja gitu loh. Selama saya belajar tauhid, selama saya belajar akidah, ya, sungguh dalam hati ini nggak ada kebencian gitu loh kepada saudara-saudara kita yang non muslim. Tidak ada kebencian kalau kita hari-harian kita bergaul dengan baik, ya kan? Ya, sekali-sekali kita berdoakan semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini poin yang penting ya dalam masyarakat kita ini harus dibiasakan, harus dipahamkan dengan baik ya. Tentu untuk memahamkan ini enggak langsung-langsung Pak, apa istilahnya? Perlu perjuangan, perlu tahapan-tahapan ya. Semoga dengan pencernaan atau renungan yang baik itu ya, masyarakat kita bisa memahami perkara ini, bahwa ini semua adalah sunnatullah, tidak bisa dirubah-rubah, ya. Coba pertanyaan Pak, bisa nggak kita menjadikan dalam dunia ini muslim semuanya? Bisa nggak Pak? Ya nggak bisa gitu loh. Taat semuanya dalam dunia ini nggak ada gitu ya. Kita yang merubah sunnatullah kalau kita ingin dalam dunia ini muslim semuanya, taat kepada Allah semuanya. Mampukah kita merubah sunnatullah? Ya tentu tidak mampu. Jadi terbukti bahwa iman dan kafir, hak dan batil itu memang sunnatullah sampai hari kiamat nanti. Ya. Nah, tolong sekali lagi saat kita bicara tentang hak dan batil ini, iman dan kekufuran, ya, itu bukanlah perkara kebencian, tidak. Sungguh tidak perkara kebencian. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya. Sudah habis, Pak? Dikit lagi ya. Oke. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Lamma kana yawm Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'atal aqra
ibn Habis mi'atan minal ibil wa a'ta Uyainah bin Hisn mithla dhalika wa a'ta nasan min ashrafil Arab wa atharuhum yawma idhin fil qismati faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sirf. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. Itu teks hadisnya ya, perlu kita baca sekilas Pak ya. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Hadisnya sangat kuat sekali, Bukhari, Muslim dan wa Ahmad juga. Dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata ketika setelah perang Hunain ya, Yaumu Hunain, perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Itu singkatnya saja. Setelah perang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hasil hasil rampasan perang itu, ghanimah itu, memberinya lebih kepada beberapa orang, melebihkan beberapa orang dari yang lain. Atharo itu memberi bagian jatah lebih dari yang lain. Ada beberapa orang atau beberapa kelompok atau beberapa tipe dari sahabat Nabi yang hidup pada waktu itu. Fil qismati ya, dalam pembagiannya itu. Fa'atoh yang pertama Nabi memberi Al-Aqra bin Habis. Ada seorang yang bernama Aqra bin Habis. Berapa diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mi'atan minal ibil. 100 onta. Masya Allah. Satu onta berapa duit Pak? Ya, satu onta itu berapa sekarang Pak Haji? Ya kira-kira 20-an atau 30 juta Pak Haji. Ya, Masya Allah, satu onta ini diberi oleh Nabi berapa? Aqra ini 100 onta. Wah, memang harta rampasan perang itu sangat banyak sekali Pak ya. Ketika perang Hunain itu. Kemudian Nabi memberi Uyainah bin Hisn. Ya, mithla dalika, 100 juga. Itu baru 2 orang Pak. Ya Pak ya. Kemudian Nabi memberi sebagian tokoh-tokoh min ashrafil Arab. Tokoh-tokoh orang Arab, tokoh-tokoh kabilah, bagian yang lebih juga dari yang lain. Nah, melihat realita itu, faqala rajulun, berkatalah seorang laki-laki. Dalam riwayat lain dikatakan rajulun min ansor. Ya, berkatalah seorang laki-laki, ya wallahi, demi Allah, kata orang laki-laki itu, ini bagian ini nggak ada keadilan. Nah, itu loh Pak. Ini nggak adil ini. Tetapi ingat loh, siapa yang dibilangnya nggak adil? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi yang memberi gitu loh. Bukan siapa-siapa. Nabi yang memberi. Ya tentu ada hikmah. Kenapa Nabi melebihkan gitu loh? Ini 100 onta, ya kan? Ini yang lain kok cuma 5 atau berapa? Tapi yang dilihat itu memang yang 100 ini Pak. Banyak sekali diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia, seorang laki-laki ini bersumpah, wallahi katanya, demi Allah ini enggak adil ini, ya. Atau ini pembagian ini tidak mengharap ridho Allah. Dia berkata begitu orang laki-laki ya. Wa ma urida fiha wajhullah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya, ketika itu Ibnu Mas'ud mendengar laki-laki ini hadir di tempat itu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah juga, aku akan kasih tahu Nabi apa yang kamu sampaikan itu. Gitu dia. Bilang Nabi nggak adil, itu dia Pak ya. Bahasanya bilang Nabi nggak adil. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Lalu aku datang kepada Nabi, kemudian aku sampaikan ya apa yang disampaikan. Wahai Nabi, ada seorang laki-laki berkata, apa yang baginda bagi ini nggak adil. Dan apa yang baginda bagi ini tidak mengharap ridho Allah. Bukan mengharap ridho Allah, tetapi mungkin maksudnya apa?
ya melebih-lebihkan gitu loh Pak. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini, fataghayyara wajhuhu hatta kana kasyirfi. Mendengar perkataan itu berubah wajah Nabi Pak. Kata Nabi SAW. Sehingga apa? Seperti apa? Kasyirfi. Ya, sirfi itu sibrun ahmar, merah wajah Nabi ya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh laki-laki itu. Tsumma qala ya. Ketika setelah marah itu Nabi berkata, "Faman ya'dilu idza lam ya'dalillahu wa rasuluhu." Lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil? Ya, kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil, kata Nabi. Ya, Nabi itu Rasul, apa yang dilakukan oleh Nabi itu sudah adil. Jangan kamu ngomong nggak adil. Siapa lagi yang adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Yarhamullahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hada fasabara." Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ketika beliau disakiti oleh kaumnya lebih besar lagi, lebih berat lagi dari apa yang aku rasakan, kemudian Musa itu bersabar. Ya. Fakultu. Nah, jadi siapa yang berkata ini, Pak? Ibnu Mas'ud. Karena Nabi marah, kemudian Nabi berubah wajahnya, kemudian sempat menyampaikan begitu, kemudian Nabi berdoa juga semoga Allah merahmati Nabi Musa yang pernah disakiti oleh kaumnya lebih berat dariku ini, kemudian dia sabar. Ibnu Mas'ud merasa bersalah. Ibnu Mas'ud merasa bersalah menyampaikan berita ini gitu loh. Fakultu ya. Lalu beliau berkata, siapa beliau ini? Ibnu Mas'ud, la jaroma, la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. La jaroma itu haqqan. Sungguh kata Ibnu Mas'ud, setelah ini aku enggak akan lagi menyampaikan perkara-perkara begini gitu loh, kata Ibnu Mas'ud. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi tentang perkara sabar. Kira-kira letak sabarnya di sini apa, Pak? Seorang nabi ya pernah dikritik atau disampaikan oleh seseorang dengan statement yang memang ungkapan itu enggak layak disampaikan gitu loh. Tapi realita gitu loh. Tetapi Nabi SAW yang intinya adalah menerima apapun yang disampaikan oleh seseorang, baik itu tentang keadilan, tentang kritikan, bisa diterima oleh Nabi SAW, dan itu sebagai bukti bahwa Nabi ya, yang pertama dalam kitab ini disampaikan, yang pertama bahwa Nabi itu sama seperti manusia yang lain. Nabi itu pernah marah, Nabi itu pernah sedih, sama kayak kita gitu loh. Dan tetapi Rasulullah SAW dia sekalipun marah tentu sabar. Beliau ridho, beliau sangat kenal sekali bagaimana keadaan. Tentu orang yang menyampaikan ini tentu dia ya levelnya juga tidak samalah dengan seperti para sahabat yang lain. Yang jelas Rasulullah SAW merasa disakiti dengan perkataan tidak adil, ya tidak mengharap ridho Allah, disakiti. Kemudian Rasulullah teringat kepada Nabi Musa alaihissalam dan beliau berdoa semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam ketika dia disakiti oleh kaumnya lebih berat dari apa yang aku rasakan ini, lalu dia bersabar. Subhanallah. Hari ini 2 hadis saja Pak ya, subhanallah. Ya, mungkin cukup dulu ya, semoga ini bermanfaat. Pengen sih nambah 3 hadis lagi, cuman habis waktu kita. Semoga ini bermanfaat bagi kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.